Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam evidence based practice, yaitu masuk ke langkah yang kedua, menemukan bukti yang terbaik. Pada video sebelumnya kita sudah men-share, kita sudah membahas mengenai apa desain yang paling baik untuk menjawab PICO yang kita buat, untuk menjawab pertanyaan tadi. Adapun ada beberapa link yang bisa kita cari dalam mencari jurnal ya, hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Ini jurnal internasional ya, bisa melalui PubMed, Cochrane, Clinical Evidence atau EMBAS. Untuk pertanyaan intervensi bukti terbaik berasal dari tinjauan sistematis RCT yang ada pada Cochrane Database of System Review dalam Cochrane Library. Idealnya, kita harus memulai pencarian pada level yang akan memberikan bukti terbaik. Jika tidak menemukan apapun, turun ke tingkat berikutnya. Ya, seperti kemarin, berarti untuk intervensi biasanya yang paling kecil itu systematic review. Kalau tidak ketemu, baru kita lanjut mencari yang RCT. Tidak ketemu lagi RCT, baru lanjut ke cohort atau case control. Kemudian baru yang terbawahnya, konsesional atau serial kasus. Jadi jangan dicari dulu yang serial kasusnya, ya jangan dicari dulu yang konsesional, tapi cari ke biasnya yang paling kecil. Langkah penelusuran ya, ada beberapa langkah penelusuran. Ini langkah yang pertama, bisa masuk melalui link PubMed, kemudian pilih clinical queries, kemudian pilih kategori yang sesuai, misalnya terapi. Kemudian ketik elemen yang paling penting dalam pencarian PICO. Ya, P dan I. Jika pencarian tidak menemukan artikel, klik link board. Jika pencarian kembali lebih dari 30 artikel, maka coba menambahkan lebih banyak istilah. Karena kalau 30 artikel itu kita susah sekali ya untuk membacanya karena saking banyaknya. Jadi perlu lagi dipersempit dengan menambahkan sinonim. Ya, contohnya jika Anda hanya menggunakan I, sekarang coba mencari dengan INP, gunakan huruf kapital untuk kata N. Kemudian pilih artikel tunggal yang terbaik. Nah, ini contohnya. Berarti misalnya kita mau cari tentang citosan, kemudian cari di sini, maaf ya, klik clinical queries-nya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian klik terapi, ya nanti akan ada dijumpai beberapa artikel yang mau kita cari. Kemudian cara berikutnya itu dengan memformulasikan PICO. Berarti kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mencari PICO, ya, apa populasinya, intervensi, kontrol, dan outcome-nya. Kemudian PICO ini akan kita masukkan, akan kita jadikan sebagai keyword, ya, dengan mengkombinasikan and, or, atau not. Nah, ini ya formulasi PICO. Di sini ada populasi, intervensi, komparasi, sama outcome. Populasinya septic shock, sepsis, atau infeksi. Ya, intervensinya kortikosteroid terapi atau steroid atau prednison atau methylprednisolon. Komparasinya apa? Kontrolnya apa? No kortikosteroid. Tapi kalau seandainya ibu ya, Anda mau membandingkan ya, misalnya ini paracetamol, berarti dibuatkan apa contoh obatnya. Tapi kalau tidak ada, cukup dengan no corticosteroid. Kemudian apa dampaknya, apa outcome-nya, keluarannya, yaitu mortality, survival, dan death. Ya, ini sinonim dari mortality adalah survival, sinonim dari survival adalah death, seperti itu. Kenapa kita perlu mencarikan sinonim? Adalah supaya lebih fokus lagi, supaya untuk memperkecil dari artikel yang kita cari. Atau mungkin kita tidak bisa menemukan istilah septic shock di jurnal yang kita cari. Berarti kita perlu cantumkan sinonimnya apa. Karena beberapa daerah mungkin atau beberapa negara itu dia punya istilah yang populer. Misalnya di Asia lebih populer dengan istilah septic shock. Di Eropa lebih populer dengan istilah sepsis. Misalnya seperti itu. Maka perlu kita cantumkan apa dari sinonimnya. Begitu juga yang intervensi dan outcome. Jadi, apa rumusan pertanyaan dari PICO ini? Yaitu, pada pasien dengan septic shock, mana yang lebih efektif, diberikan kortikosteroid atau tidak dalam mencegah kematian? Seperti itu.
Oke, kita coba langsung masuk saja ke contoh ya. Nah, yang pertama berarti ini kita sudah masuk ke link PubMed-nya ya, NCBI ya. Ini sudah masuk ke linknya. Kemudian kita klik apa? Klik Advance. Setelah itu langkahnya kita masukkan P-nya, populasinya apa? Yaitu septic shock. All file diganti dengan abstrak. Kemudian N diganti dengan OR. Kenapa OR? Karena ini atau ya, sinonim. Masukkan sinonim berikutnya yaitu sepsis. Nah, kemudian OR lagi. OR ini ganti cari abstrak. Kemudian apa lagi? Infection. Nih, ya. Kemudian langkah berikutnya apa ya? Jangan lupa Ibu mengganti ya dengan OR add to history. Nah, add to history ya. Maaf, ini salah ya pencarian sebelumnya. Berarti yang ini yang benar ya Bu ya. Add to history. Berarti ini ada pagar 2. Ini ada add. Artinya apa? Dicari septic shock yang ada pada abstrak atau titel, kemudian atau sepsis atau infection. Nah, berarti kita maksudnya ini ya dicari yang seperti ini. Berarti ini baru P-nya saja. Di sini ada angka-angka. Ya, berapa ini angkanya? Ini ada sekitar 610.893 artikel atau abstrak yang membahas mengenai septic shock, sepsis dan infection. Ya. Berarti langkah pertama P-nya sudah ya. Masuk ke langkah berikutnya yaitu memasukkan intervensinya. Ya, kortikosteroid or steroid or prednisone or, karena ini ada 4 sinonimnya, kita coba masukkan semuanya. Kita buatkan semuanya. Oke. Nah, setelah itu apa? Add to history. Nah, ini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Dicari kortikosteroid atau steroid atau prednisone atau methylprednisolone. Di sini ada angka. Berapa angkanya? Ada 198.167. Ya, berarti sebanyak ini artikel ya, title atau abstrak yang membahas tentang intervensi ini. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan outcome-nya. Kenapa tidak memasukkan kontrolnya? Karena sini hanya berupa no kortikosteroid saja. Ya, tapi kalau mau memasukkan juga tidak masalah. Coba kita masukkan title abstrak. Ya, kemudian add to history. Nih, no kortikosteroid ada 84 artikel yang membahas. Kemudian langkah berikutnya masukkan outcome-nya. Yang pertama itu mortality, N diganti dengan OR, title abstrak, kemudian D ya. Add to history. Oke, berarti pagar 5 ini dicari mortality or survival or death ya. Ada berapa ini? Ada sekitar 2 juta
ya 2 juta artikel yang membahas tentang kematian. Kemudian apa lagi langkah berikutnya? Langkah berikutnya itu menggabungkan antara P, I, C, dan O. Menggabungkan populasi, intervensi, kontrol, dan outcome-nya. Bagaimana caranya? Cukup diklik di sini, ya. Yang nomor 2, yang ini nomor 1 salah ya. Ibu, mohon maaf, ini saya memasukkan add, sebenarnya tidak add, tapi or ya. Nah, berarti ini klik. Nah, ya, lihat di sini akan muncul septic shock or sepsis. All file ganti dengan data abstrak. Kemudian ini bagaimana? Ini N, dan. Kenapa dan? Karena menggabungkan P dan I dan C dan O. Kalau yang tadi or, atau, karena dia berupa sinonim. N, ya. N apa? Yang ini lagi, yang PI, intervensinya, corticosteroid. Klik add. Nah, akan muncul di sini, ya. Oke. Kemudian N. N bukan or ya, tapi N. N apa? Corticosteroidnya di add. Oke, muncul kontrolnya. Kemudian masukkan yang outcome-nya, N. Oke, ya muncul di sini mortality. Nah, ya, jadi apalagi add to history. Nah, pada pagar 6 ini berarti kita sudah menggabungkan P, I, C, dan O. Ya, jadi di sini ada sekitar 9 artikel yang membahas tentang ini. Oke, Ibu-ibu. Oh iya, saya lupa menyampaikan, berarti untuk masuk ke jurnal internasional kita harus pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh dunia internasional juga. Jangan sampai nanti dibawakan bahasa daerahnya gitu ya, pakai bahasa daerah Bukit Tinggi ya, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Melayu. Nah, kalau kita pakai bahasa seperti itu, kemungkinan ini pencariannya nol ya. Jadi, walaupun ya penelitinya itu berasal dari daerah kita, tapi kalau mau dipublish di jurnal internasional, berarti mereka juga harus merubah bahasanya, penelitiannya itu menjadi bahasa Inggris yang mudah dipahami oleh dunia internasional. Kita lanjutkan Ibu-ibu, berarti setelah ini apa lagi langkah berikutnya? Berarti kita tinggal klik angka 9 ini. Berarti kita akan telusuri artikel yang membahas tentang ini. Nah, bisa dilihat Ibu-ibu, ada 9 artikel yang membahas penggabungan antara PICO tadi. Ya. Di sini macam-macam artikelnya, ya ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau mau cari yang gratis, kita bisa lihat yang ada tanda seperti ini, free PMC artikel. Yang ini juga free PMC artikel, free artikel. Nah, coba kita klik dulu yang ini, yang tidak ada tulisan free-nya. Nah, ini ya. Akan muncul abstraknya. Coba, ini ada full text. Cukup lama ya loadingnya. Kita tunggu. Nah, nih. Nah, Ibu bisa lihat nih, bayar ya. Kalau kita mau cari yang ini berarti berbayar. Coba lagi kita lihat yang di back ya, yang gratis tadi. Berarti klik aja ini. Nah ya, tinggal diklik free. Yang di sini juga boleh diklik, yang ini juga bisa diklik. Kita tunggu apa yang muncul. Nah ya, kemudian apa? Nah, kita misalnya mau download dalam bentuk PDF. Klik PDF-nya. Oke, nah ini dia muncul ya. Ini bisa kita download semuanya. Nah, ini gratis, tinggal nanti Ibu-ibu klik ini
ya download. Sehingga nanti secara otomatis akan tersimpan di dokumennya ya, di download. Oke. Oke, Ibu-ibu ya. Berarti tadi kita sudah ya mencari bagaimana mencari jurnal melalui link PubMed itu. Jadi Ibu-ibu harus cobakan ya. Jadi Anda harus cobakan bagaimana cara mencarinya. Kalau kita tidak praktekkan secara langsung ya, nanti kita tidak akan terbiasa gitu. Jadi kita nanti bingung. Dan kalau mau praktekkan jangan cukup sekali saja, tapi berkali-kali. Supaya apa? Supaya kita terbiasa. Supaya terbiasa dalam mencari jurnal. Karena jurnal itu adalah bacaannya mahasiswa, bacaannya praktisi, ya, bacaannya pendidik, gitu. Oke, silahkan nanti Ibu coba praktekkan di tempat masing-masing, bisa melalui laptop, komputer, atau melalui handphone juga bisa. Cuman kalau di handphone kadang ada beberapa handphone yang tidak bisa membuka semua aplikasinya, hanya terbatas tulisannya, ya. Tapi kalau kita coba buka di layar komputer atau laptop itu nanti akan jelas sekali seperti yang saya praktekkan tadi. Baiklah Ibu-ibu, demikian ya untuk video kali ini kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mencari jurnal supaya Ibu-ibu praktekkan dan bermanfaat ya untuk kepentingan dari penelitiannya nanti untuk dicari suatu referensi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.